listrik yang tidak sesuai standar atau tidak SNI atau yang palsu ya. Harus tahu dulu nih kualitas dari materialnya. Yang kedua, jangan sekali-sekali ngutak-atik alat ukur meteran PLN. Ini kita himbau. Kenapa? Kalau alat ukurnya sudah diutak-atik, itu juga akan menyebabkan potensi kebakaran. Misalnya dayanya diperbesar, tapi tidak izin PLN misalnya. Kan tidak tahu nih sisi dalamnya seperti apa. Nah, itu harus dicek juga. Kemudian pengecekan secara berkala instalasi bangunan. Usia di atas 15 tahun, kabel itu sudah mengalami masa penuaan. Iya, aus. Aus, getas. Nah, takutnya juga di atas plafon sudah digigit tikus atau udah koyak, udah goyang, sudah longgar. Nah, itu disarankan untuk diganti di atas 15 tahun. Di sisi pelanggannya. Dan di PLN juga ada namanya instalatir. Bisa menghubungi instalatir terdaftar yang terpercaya. Jangan orang ngaku-ngaku instalatir ternyata nggak instalatir. Kadang orang tahu pakai bawa tespen, bawa obeng, maunya bukan, dia hanya calo. Hindari kan. Cari instalatir yang benar-benar instalatir. Yang kedua, PLN juga menyediakan di PLN Mobile itu menu namanya bisa kita tunjukkan, menu namanya listrikku. Ya, listrikku. Instalasi bangunan. Di sini yang ditunjuk kita adalah anak perusahaan PLN untuk ngecek instalasi bangunannya, baik atau tidak, layak atau tidak. Itu bisa melalui layanan listrikku di PLN Mobile. Dari arus pendek ya? Ya. Nah, kita ada nggak sih kerjasama terhadap damkar atau dinas-dinas terkait? Jadi PLN sendiri ini udah bekerja sama dengan damkar atau BPBD ya kalau nggak salah. Jadi penanganan kantor itu juga kita bekerja sama, ada hidran, apa. Jadi PLN juga sebenarnya udah mengantisipasi bahaya kebakaran. Kita sudah memitigasi bahaya kebakaran. Ya. Pertama akibat listrik, yang nggak lucu lah kantor PLN kebakaran karena listrik kan. Nah, begitu juga kita di sini sudah menyediakan sudah menyediakan pihak-pihak tertentu seperti damkar ataupun BPBD dalam hal kebakaran. Kita juga pegawai kita dilatih menyelamatkan pada saat misalnya terjadi kebakaran atau mengevakuasi apa yang harus dievakuasi atau dirinya atau material atau berkas dan sebagainya, itu udah ada SOP-nya kita. Nah, untuk ke masyarakatnya ke depan mungkin ya kita coba membangun lagi pihak-pihak terkait sosialisasi. Ini bukan hanya peran serta dari damkar ataupun PLN saja, media juga harus turut serta memberikan sosialisasi masyarakat karena ini bahaya sosial. Kalau ada kebakaran bukan dia sendiri yang kebakar, tetangganya pun ikut berpotensi terbakar. Nah, makanya listrik itu dibagi dua nih. Instalasi listrik dibagi dua. Yang perlu diketahui masyarakat, dari tiang listrik, dari jaringan listrik yang di jalan sampai ke meteran, itu kewenangan PLN. Itu sisi PLN, batas kewenangan. Kemudian setelah KWH meter ke dalam rumah, itu kewenangannya dari pelanggan atau masyarakat. Itu yang disebut namanya instalasi bangunan. Jadi ada jaringan tegangan rendah atau instalasi jaringan tegangan rendah, ada di sini namanya instalasi bangunan. Nah, instalasi bangunan itu setelah KWH meter ke dalam sampai ke colokan, sampai ke TV. Nah, itu udah tanggung jawab dari pelanggan atau masyarakat. Nah, yang menjadi tanggung jawab PLN adalah dari jaringan ke meteran. Nah, itu yang pertama kita harus tahu. Jadi masyarakat ini karena ketidaktahuan terkadang menggunakan instalasi yang tidak standar. Begitu juga
titik instalasi ternyata tidak sesuai dengan peruntukannya atau sudah melebihi kapasitasnya. Contoh, kita ini sangat dilarang ya, sama dihimbau untuk tidak digunakan colokan yang banyak. Colokan listrik sampai 4, 5, 6 biji ya. Itu isinya kulkas, TV yang berat-berat. Sedangkan ini punya kapasitas. Kalau kita buka colokan listrik itu kan cuma lempengan tembaga yang mungkin bukan Tipis. tembaga malah. Ada sentuhan kuningan biasa. Jadi itu tipis, kecil, ini punya batas ukur, punya batas namanya koefisien antar arus (KHA). KHA itu koefisien antar arus, artinya jumlah arus listrik yang diizinkan lewat material tersebut. Itu ada batasannya. Sedangkan kalau udah dicolok TV, lagi kulkas, dispenser, magic jar, magic comb, magic yang lainnya itu akan menambah beban. Arus listriknya semakin besar. Nah, kalau arus listriknya ternyata lebih besar dari kapasitas si steker colokan itu akan kuat. Apalagi materialnya pakai material plastik yang mudah terbakar. Nah, belum lagi kita lari lagi ke kabelnya. Kabelnya kadang pakai kabel yang bening itu. Yang itu sangat tidak dianjurkan. Kabel bening itu untuk speaker, untuk sound system. Akhirnya timbul kebakaran. Nah, itu pun sudah kita berikan sosialisasi terkait itu pun masih sering dilakukan. Tapi ya PLN tidak, intinya kita selalu ingatkan. Kadang kita juga punya grup-grup komunikasi seperti grup-grup yang ada di unit itu bersama lurah, bersama camat, jadi stakeholder lainnya, sehingga untuk meneruskan informasi yang sangat berpotensi kerawanan sosial bagi masyarakat.